Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathar Mubina selaku moderator untuk menjelaskan hadis sahih yang diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Saya Muhammad Fathar Mubina bersama dua rekan saya Najwa Naila dan Minhalul Atun Naira. Baiklah, pendahuluan. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat muslim. Jika Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan perinci terhadap ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kedudukan hadis sangat penting dalam pembentukan hukum Islam, termasuk dalam kajian hukum keluarga Islam. Namun, tidak semua hadis dapat langsung dijadikan hujjah, sebab tingkat kebenaran dan keasliannya berbeda-beda. Dan disinilah pentingnya ilmu ulumul hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Minhalul Atun Naira. Silakan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata soha, yasuhu, suhan, wasihatan, wasohahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata saqim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai berikut. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan hadis dengan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kewabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Pembahasan kedua yaitu syarat-syarat hadis sahih. Ada beberapa syarat pada hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung. Yang kedua, riwayat bersifat adil. Yang ketiga, riwayat hadis bersifat dhabit. Yang keempat, terhindar dari syadz, dan yang terakhir terhindar dari ilat. Baiklah, selanjutnya penutupan atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Najwa Naila. Hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Secara istilah, menurut Sufi al-Sahih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir, berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz atau kejanggalan ataupun ilat cacat. Ada 5 macam kriteria hadis sahih, yaitu pertama, sanadnya bersambung, kedua, para periwayatnya adil, ketiga, para periwayatnya dhabit, keempat, terhindar dari syadz, dan kelima, terhindar dari ilat. Baiklah, mungkin cukup segitu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.